Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya, Akil Mumtaz. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan 4 bank besar di Indonesia. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor teman-teman, di sini adalah market cap dari masing-masing bank. Yang memiliki market cap terbesar adalah Bank BCA teman-teman, dengan kapitalisasi yaitu 1,1 triliun. Disusul oleh Bank BRI yaitu 825 triliun, dan yang ketiga adalah Mandiri 477 triliun, dan yang terakhir adalah BNI yang hanya 169 triliun. Oke, untuk harga sahamnya sendiri untuk hari ini saat saya merekam video ini tanggal 31 Mei 2023, saham BCA memiliki harga yang paling tinggi yaitu 9.250, sedangkan yang paling rendah adalah Mandiri yaitu 5.125. Sekedar informasi, baru-baru ini Mandiri telah melakukan stock split teman-teman. Kalau tidak salah adalah 2:1. Jadi yang awal harga dari BMRI ini adalah 10.000, dan sekarang setelah stock split harganya menjadi 5.125. Oke, langsung saja kita masuk ke kepemilikan dan data listing. Jadi di antara 4 bank ini, 3 bank yang saya masukkan di list ini adalah bank BUMN. Sedangkan satunya yaitu BCA adalah bank swasta dan termasuk dari anak usaha Jarum Group teman-teman. Untuk tanggal listing atau untuk bank yang listing paling awal atau paling lama teman-teman yaitu adalah Bank BNI. BNI ini sudah listing dari 25 November 1996. Sedangkan untuk tanggal listing yang paling baru yaitu adalah BRI teman-teman, yaitu 10 November 2003. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah aset. Jadi di sini saya mengelompokkan ukuran bank yang saya analisa ini berdasarkan jumlah asetnya teman-teman. Nah, di sini yang memiliki aset paling besar yaitu adalah Mandiri. Nah, untuk yang kedua adalah BRI, yang ketiga adalah BCA, dan yang terakhir adalah BNI. Selanjutnya kita akan masuk ke pendapatan dan laba bersih. Jadi untuk pendapatan sendiri, di antara 4 bank ini, yang pendapatannya paling tinggi adalah Bank BRI teman-teman, yaitu 160 triliun. Sedangkan untuk yang paling rendah adalah Bank BNI, yaitu 60 triliun teman-teman. Nah, untuk laba bersih atau net income-nya sendiri, yang paling tinggi adalah BRI. Sama seperti pendapatannya, BRI ini paling tinggi di antara yang lain teman-teman. Dan yang paling rendah juga sama, yaitu BNI dengan laba bersih atau net income sebesar 18 triliun teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan dan laba bersih yang tertinggi adalah BRI, disusul oleh Mandiri, dan yang ketiga adalah BCA, yang terakhir baru BNI teman-teman. Ini salah satu poin positif untuk BRI. Nah, yang selanjutnya kita akan mengulik harga saham 5 tahun terakhir dan rata-rata dari kenaikannya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kenaikan yang paling tinggi dalam 5 tahun terakhir adalah Bank BCA, yaitu 104,85%. Sedangkan kenaikan yang paling rendah adalah Bank BNI yang hanya 7,67%. Nah, untuk rata-ratanya sendiri, kenaikan yang paling tinggi adalah Bank BCA yaitu 20,97% tiap tahun. Sedangkan yang paling rendah adalah Bank BNI yaitu 1,53% tiap tahun. Di sini kita bisa simpulkan bahwa kenaikan yang paling tinggi dari keempat saham ini adalah Bank BCA teman-teman. Ini adalah tambahan poin untuk BCA kali ini. Nah, untuk rasio penting perbankan ini saya ambil dari laporan tahun keuangan tahun 2022. Jadi di rasio perbankan ada rasio-rasio yang sedikit berbeda dengan emiten atau sektor lain teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di depan layar atau monitor teman-teman. Yang pertama yaitu adalah net interest margin atau NIM. NIM ini adalah selisih dari bunga tabungan maksud saya dan bunga kredit. Jadi seperti itu. Jadi semakin tinggi NIM ini maka semakin bagus atau semakin tinggi peluang perusahaan untuk mendapatkan profit. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini yang paling tinggi adalah Bank BBRI. Sedangkan yang paling rendah adalah Bank BBNI. Di sini satu poin tambahan untuk BBRI teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah non performing loan NPL atau gampangnya adalah kredit macet.
maka semakin tinggi persentasenya maka semakin tidak baik teman-teman. Maka semakin rendah itu adalah semakin bagus. Nah, di sini untuk NPL yang paling baik atau terendah adalah BNI yaitu 0,5%. Sedangkan NPL yang paling tinggi yaitu BBRI yaitu 2,82%. Mungkin karena BBRI ini fokus pada pembiayaan UKM, makanya NPL dari BBRI ini tinggi teman-teman. Selanjutnya adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu modal yang dimiliki atau modal cadangan yang dimiliki bank untuk menanggulangi resiko apabila bank terjadi kerugian teman-teman. Nah, jika CAR-nya semakin tinggi maka semakin bagus. Di sini yang memiliki CAR paling tinggi adalah BBCA yaitu 25%, sedangkan yang paling rendah adalah BBNI yaitu 19,3%. Di sini 1 poin tambahan lagi untuk BBCA teman-teman. Nah, yang keempat adalah LDR atau loan to deposit ratio, yaitu perbandingan antara kredit dan tabungan masyarakat atau nasabah teman-teman. Dan apabila kredit ini lebih besar daripada tabungannya atau lebih besar daripada yang menabung, maka ini tidak baik teman-teman. Maka semakin rendah resiko dari LDR ini maka semakin bagus. Di sini BBNI memimpin klasemen teman-teman untuk LDR ini, yaitu paling rendah sebesar 45,6%, sedangkan untuk BBRI paling tinggi yaitu 79,17%. Artinya BBRI sering lebih banyak memberikan kredit daripada bank-bank lainnya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk return on asset sendiri BBCA paling tinggi yaitu 3,2% dan Bank Mandiri adalah 2,43%, yaitu yang paling kecil di antara 4 bank ini teman-teman. Nah, untuk perbandingan pendapatan dibanding modalnya teman-teman atau ROE ini, yang paling tinggi adalah Bank Mandiri, ini adalah yang paling bagus yaitu 22,62%, dan yang paling rendah adalah 14,9% yaitu BNI teman-teman. Di sini 1 poin tambahan untuk Mandiri. Nah, untuk selanjutnya adalah rasio keuangan. Nah, untuk rasio keuangan seperti yang kita tahu, mungkin sudah lazim kita gunakan dalam analisa perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten. Nah, di sini bisa kita lihat menurut EPS dari kuartal 1 2023, EPS dari BNI ini paling tinggi dibandingkan yang lain teman-teman, dan yang paling rendah adalah BCA. Sedangkan untuk PBV yang paling murah di sini adalah BBNI yaitu 1,21 kali, sedangkan yang paling mahal adalah BBCA yaitu 5,43 kali. Nah, untuk PER sendiri yang paling murah tentu masih BBNI, sedangkan yang paling mahal lagi-lagi adalah BBCA teman-teman. Nah, untuk DER, kenapa saya tidak kasih tanda di sini? Karena DER dari bank ini tidak sama dengan DER di emiten atau sektor lain teman-teman, karena liabilitasnya juga mencakup dana atau tabungan nasabah. Nah, selanjutnya adalah ROA. ROA tertinggi di sini adalah BBCA dan yang terendah adalah BBNI. Sedangkan untuk ROE-nya sendiri yang tertinggi adalah Bank Mandiri, dan yang terendah adalah Bank BBNI. Nah, untuk dividen yield sendiri, dividen yang paling tinggi adalah BBRI yaitu 5,31%, sedangkan yang paling rendah adalah BBCA yaitu 2,2%. Nah, dari keseluruhan data atau bisa kita simpulkan dari rasio keuangan ini bahwa perusahaan yang valuasinya masih dibilang lebih murah di antara yang lain adalah BNI teman-teman. Nah, mungkin seperti itu analisa saya kali ini. Apabila teman-teman tertarik terhadap analisa saya, mungkin bisa analisa lebih dalam lagi terkait perusahaan-perusahaan ini teman-teman. Dan apabila teman-teman ada yang belum paham, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.